Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Dzulhijjah, bersamaan dengan hari Tarwiyah, kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Muqarrabin dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan beriktikaf seraya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pembahasan berikutnya adalah membahas tentang kaifiyah, cara makan yang telah diberikan petunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalathi bil ibham wallati taliha wal wusta. Summa ra'aituhu yal'aku asabi'ahu thalatha qabla ayyam sahaha al-wusta summa allati taliha summal ibham. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh uswah. Kemarin kita bahas tentang makanan-makanan yang dinikmati oleh Rasulullah. Sekarang kaifiyah, cara untuk menikmati rizki tersebut, diberikan bimbingan, diberikan contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan setelah kita ini mempelajarinya, mengetahui, kita ittiba, mengikuti semampu-mampu kita. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu qol, Ka'ab bin Ujrah menyampaikan, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat, yang dilihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia melihat? Ketika Rasulullah sedang menikmati makanan, artinya sedang Rasulullah makan. Dinyatakan ya'kulu bi asabihi thalathah. Jadi Nabi Muhammad ketika dahar makan, beliau menggunakan 3 jari. Disebutkan adalah dengan jelas sahabat Ka'ab bin Ujrah menceritakan dengan 3 jari. 3 jari ini ditakwil, dijelaskan lagi bil ibham. Ibham berarti jari jempol, ibham. Kemudian waladzi taliha, kemudian jari yang mendekati jempol berarti jari telunjuk yang kedua. Kemudian wal wusta, dan jari tengah berarti 3 jari. Ini adalah yang dilihat oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah, kemudian disampaikan. Itu adalah uswah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika makan menggunakan 3 jari tersebut. Kemudian penglihatan beliau terus dilanjutkan apa yang beliau saksikan ketika Rasulullah menikmati rezeki itu. Summa ra'aituhu yal'aku asabi'ahu thalathah qabla ayyam sahaha. Kemudian ketika beliau seusai menikmati rizki tersebut, makanan tersebut dengan 3 jari ini, maka beliau tidak buru-buru untuk mengusap, ya, dengan tisu satu misal atau dengan sapu tangan, itu tidak, tapi beliau boleh dikatakan dibersihkan dulu, ya. Kalau bahasa kita apa? Diamut, ya, dijilat, ya. Diamutin dulu, ya. Kemudian cara ngamutnya atau cara menjilatnya, cara membersihkannya
makanan, sisa makanan yang di tangan itu, yaitu dimulai dari mana? Ayam saha al-wusto, ya. Al-wusto berarti yang tengah dulu, dari sini. Ya, tadi ngitungnya ketika mau memulai makan dari ibu jari, terus jari telunjuk, terus wusto. Giliran bersihkan dimulai dari wusto dulu, dari sini dulu, ya. Dari jari tengah, kemudian setelah habis tengah summa allati taliha, kemudian jari telunjuknya, kemudian ibu jarinya adalah terakhir. Ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti juga ada satu riwayat kalau Rasulullah kondisinya sangat membutuhkan, artinya apa? Ini kurang sempurna misalnya. Ketika dengan ibu jari kurang sempurna, nanti dibantu juga dengan jari manis. Itu diantara riwayat-riwayat yang telah diterangkan bagaimana Rasulullah untuk menikmati rezeki tersebut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayyakula ta'amal har hatta tadhaba fawratu dukhani. Kemudian Nabi juga memberikan bimbingan ketika menikmati rezeki, beliau selalu meninggalkan dalam kondisi dalam keadaan har. Jadi jangan memakan satu makanan atau meminum satu minuman dalam kondisi har. Har itu panas, ya. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk didinginkan dulu. Artinya apa? Jangan har dalam kondisi asapnya itu masih, ini kita sudah langsung dinikmati saja. Jadi karena Rasulullah SAW yakrahu tidak suka. Jadi dihukumi makruh jadinya. Ketika kita menikmati makanan, ya, misalnya Bapak diberi hidangan oleh satu teman, atau memang kita punya keinginan untuk menikmati hidangan itu, misalnya bakso atau mie ayam gitu kan, itu dianjurkan jangan dalam kondisi masih panas banget langsung kita nikmati. Ditunggu dulu beberapa saat, kalau boleh dikatakan yang hangat itu hangat apa istilahnya Pak? Ya, nikmat gitu. Ketika kita menikmati itu hangatnya nikmat. Air hangat, bukan panas, ya. Rasulullah menganjurkan, ya, disuruh mendinginkan dulu, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ama al-har wa yaqulu innahu ghairu dzi barakatin. Jadi makanan yang dalam kondisi panas banget itu tidak ada nilai keberkahan. Apa sih yang dimaksud berkah? Berkah itu dalam beberapa keterangan disebut ziyadatul khairat, bertambah kebaikannya, ya, bertambah kebaikannya. Nanti Bapak kalau kita makan panas banget, diantaranya pengaruh yang dohir banget itu, jadi kurang nikmatnya apa? Jadi Bapak makan tiba-tiba keringatnya keluar banget karena dari panas tersebut. Itu nanti juga ketika dalam kondisi berkeringat banget, itu nampak di hadapan orang juga tidak bagus, ya. Nanti orang justru nilainya apa? Jadi boleh dikatakan sesuatu hal itu yang kurang enak dilihatnya. Takut nanti kemudian kalau makannya itu pas barengan, mustarak, itu lebih tidak disukai lagi sama orang. Ya, tiba-tiba kita di wajah kita berkeringat. Ya, kalau keringatnya Rasulullah istimewa banget, keringatnya thayyib, wangi. Tapi kalau kita, nah keringatnya asem, keringatnya asem terus dipandang juga gak pantas, takut. Nanti bagian dari keringat itu menetes ke makanan-makanan tersebut. Makanya ya, nanti juga mungkin ditinjau dari ilmu kedokteran juga, sesuatu yang panas itu kalau dimasukkan dalam organ tubuh kita juga tidak baik. Apa yang pernah dinyatakan Rasulullah gak baik, pasti gak baik. Entah itu mau diselidiki secara ilmu medis ataupun dalam adat istiadat atau peradaban, semuanya apa yang dilarang Nabi itu pasti sesuatu yang tidak baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan seruan, fa'abriduhu fa innallaha la yut'imna naro.
Kemudian dinginkan dulu makanan itu. Jadi ketika panas didinginkan dulu. Bahkan mendinginkannya dalam ajaran Nabi nggak boleh ditiup, ya, nggak boleh ditiup, ya, pakai dikipasin atau mungkin ada kipas angin diarahkan ke tempat itu. Jangan ditiup. Kadang-kadang di kita masih aja yang belum bisa mencegah itu apa yang dilarang oleh Nabi itu. Siapa yang biasa terjadi meniup itu tanpa disadari, mungkin tanpa sengaja juga, itu minal ummahat, dari kaum ibu, ya. Kaum ibu ketika menyuapin putra-putrinya dalam kondisi panas. Misalnya bubur itu masih panas, anaknya sudah kepingin, akhirnya apa? Untuk mempercepatnya dengan cara ditiup, ya. Lah, tiupan itu diantaranya adalah dampaknya kalau misalnya bagi orang tua atau ibu itu ada hal-hal yang tidak baik dalam dirinya. Misalnya ada penyakit-penyakit yang kadang-kadang penularannya dengan apa? Dengan pengaruh dari tiupan, nafas, dan lain sebagainya itu. Kemudian ketika makanan ditiup oleh kita, berarti dampak dari makanan itu ada sesuatu hal yang nempel di situ, bisa babiah ditiup itu. Akhirnya bisa mengena kepada anak-anak kita. Ini karena kurang hati-hatinya kita di dalam menjaga hal-hal yang dilarang oleh Nabi tersebut, ya. Maka itu harus diajarkan. Lebih bagus apa? Jangan ditiup. Lebih utamanya ada disentuh, ya. Makanan itu kalau disentuh justru mempunyai nilai yang lebih bagus karena di dalam tangan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu karunia yang luar biasa, yaitu boleh dikatakan sentuhan tangan itu mengandung zat pembusuk, Pak, menjadi zat pembusuk. Makanya makan dengan menggunakan tangan di pulut itu jauh lebih baik daripada bil mik'ah dengan sendok. Karena di sendok nggak ada sentuhan tangan kita. Tapi kalau di pulut ngikutin Nabi apalagi, itu adalah merupakan satu hal yang istimewa. Sehingga makanan yang disentuh oleh kita dengan pulut kita itu tadi, ketika kita makan, itu nanti ketika sudah masuk di dalam diri kita, cepat hancurnya ini akan lebih cepat karena sababiah disentuh oleh kita. Ya, bahkan ini para ulama-ulama sampai menyuruh bikin eksperimen. Coba aja saya. Disuruh uji coba. Gimana dengan cara? Coba suatu saat kalau ada sempat kita mengambil nasi dengan tangan kita tanpa menggunakan centong, diambil dari tangan kita, ditaruh di satu piring. Ya. Terus Bapak ngambil yang tadi belum tersentuh oleh tangan kita itu, ngambil lagi di tempat lain yang belum tersentuh, ambil centong, taruh, ditutup, ya, pengen tahu, kemudian nanti Bapak semalaman ditaruh, kemudian yang ambil dengan centong, kemungkinan itu nanti akan terjadi kering saja, nasi itu akan jadi kering. Tapi yang Bapak sentuh dengan tangan itu, insya Allah sudah busuk, ya. Nah itu diantara manfaatnya. Makanya orang-orang dulu, ya, orang-orang tua dulu, entah itu sudah tahu ilmuannya atau tidak, yang jelas orang-orang dulu kalau menyuapin putra putrinya dengan tangan, nggak pakai sendok, ya, nggak, dengan tangannya. Kemudian membikinnya pun di awal-awal pakai sendok. Biasanya nasinya kan nasi tim, ya, nasi diliwet itu, Pak, masih hangat atau masih rada panas begitu, dicampur dengan pisang. Pisangnya pisang kepok biasanya. Diaduk dulu dengan sendok. Nanti kalau sudah hangat, beliau ganti, nggak pakai sendok lagi. Diaduk dengan tangan sampai tangan itu bisa merasakan kelembutan makanan itu. Ya. Kemudian ketika menyuapin, si kecilnya digendong, kemudian disuapin dengan telapak tangannya itu, dengan menggunakan tangannya. Entah orang-orang dulu itu sudah tahu ilmu dari Nabi atau sekedar, ya, mengikuti dari jejak
generasi tuanya. Ternyata setelah dikaji dalam ilmu Islam, ternyata itu yang lebih bagus. Sehingga makanan itu ya yang tadinya kasar dengan nasi biasa, kemudian dicampurin pisang, kemudian ditata dengan baik, itu membawa kepada pencernakan kepada anak-anak kita bagus. Itu adalah ilmu-ilmu yang dulu diamalkan oleh generasi tua kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'its tsalas wa rubbama ista'anu birrabi'ah. Kalau memang suatu saat Rasulullah itu membutuhkan gitu ya, membutuhkan bantuan lagi, artinya dengan 3 jari ini rada sulit ya. Kadang-kadang di sana juga ada Pak makanan-makanan yang lembut. Tapi lebih banyak makanannya dengan kurma, kemudian hubus, roti gitu kan. Kemudian ada daging-dagingan gitu. Tapi suatu saat ada juga yang istilah di kita mungkin jenisnya bubur apa? Bubur ayam. Tapi di sana lebih banyak buburnya itu dikuai dengan daging kambing, ya. Termasuk dalam peristiwa perang Khandaq ya, ketika para sahabat itu bersama dengan Rasulullah menggali Khandaq, menggali parit. Pada saat itu musim paceklik juga, dalam kondisi kesusahan, ada seseorang sahabat punya kepikiran, ya Allah ini orang kerja gali parit sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, tapi dalam kondisi gak ada makanan. Akhirnya dia coba pulang, sampai rumah cuman ada gandum sedikit dengan kambing kecil. Sehingga mereka memasaknya, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah untuk datang ke rumahnya akan diberikan makanan itu. Dan dia sebenarnya mintanya sedikit saja karena memang barangnya sedikit. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu mengumumkan keseluruhan. Semua alhamdulillah kalau boleh dikata bahasa kita, ada yang ngundang makan ini. Kondisi lapar, kerja keras, ada yang ngundang makan. Masya Allah rasa syukurnya. Kemudian yang ngundang pun ketakutan karena diumumin kepada seluruh ya pasukan perang yang pada saat itu sedang menggali parit. Kemudian ketika diumumin, tapi ada pesan kata Rasulullah, jangan dibuka dulu itu makanan sampai aku datang. Jadi sahabat cuman ditaruh-taruh semuanya. Istrinya pun merasa tenang karena ada pesan dari Nabi seperti itu. Ternyata ketika sampai di rumahnya tersebut, kemudian Rasulullah berdoa, kemudian Rasulullah membuka sedikit. Jadi nggak dibuka keseluruhan, dibuka sedikit aja tutupnya makanan itu. Buburnya dibuka sedikit, kemudian kuahnya dibuka sedikit. Kemudian Rasulullah nyendokin atau ngambilin sedikit-sedikit kepada para sahabat. Kalau rumahnya itu kira-kira cukup 10 orang ya dipanggil, 10 orang masuk, makan dulu. Selesai itu ditanyain pengen nambah enggak ya? Enggak katanya. Nah, enggaknya itu juga ada 2 kemungkinan, Pak. Ya memang Allah berkahi langsung kenyang. Ada juga kemungkinan malu sama Nabi, bisa jadi ya. Kemudian akhirnya apa? Dari keseluruhan orang itu tidak tahu jumlahnya banyak sekali, semua berkecukupan dengan makanan yang sedikit. Ini salah satu mukjizat. Tapi Nabi Muhammad menggunakan mukjizahnya itu selalu bisyariah, ya. Ada medianya yang seolah-olah itu benar-benar itu adalah ya syariat biasa saja, ya. Kalau peristiwa Nabi Yuna Musa itu kan nampak sekali, Pak. Kemukjizatannya itu langsung. Jadi ketika berdoa pengen makan, langsung makanannya datang. Manna wa salwa sudah bersedia. Kemudian Nabi Yuna Muhammad SAW enggak. Jadi ada makanan sahabat, sahabiah yang masak, kemudian dihidangkan, ya biasa aja. Tapi mencukupi semuanya. Ini adalah mukjizah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ini selalu istimewa, nampak ya nilai-nilai syariatnya luar biasa, ya. Kemudian walam yakun ya'kulu qattu bi usbu'aini wa yukhbiru anna dzalika min fi'li syaitan.
Kemudian Nabi Muhammad juga memberikan satu bimbingan kepada kita, ya. Ini sedang kekuatan mukjizat juga. Dan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan, ya, ketika menikmati makanan itu dengan dua jari. Jadi enggak jumput begini itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Ternyata ada satu aib di sini. Ya, perbuatan kayak begini, jumput makanan dengan begitu, ya. Jadi berarti kalau kita mau ngambil, ya misalnya pisang, ngambil balak-balak, ngambil roti apa gitu, ya kita ambil sunnah, ngikutin Nabi dengan 3 jari ini. Jangan 2, walaupun 2 bisa, ya, ya. Kayak bisa misalnya ngambil kurma, ya, ngambil kurma dengan 3 jari ini, terus kita menikmatinya. Kemudian Rasulullah memberikan beberapa contoh, ya. Kemudian ketika akan membuang bijinya, itu tidak diambil dengan ini, Pak, tapi dibaliknya. Jadi antara yang mengambilnya sama membuangnya itu beda. Jadi diambil dari baliknya begitu, ditempel di baliknya, terus ditaruh di tempat di mana tempat sampahnya. Kalau kita kayaknya belum biasa, wis pokoknya gitu aja deh. Ya, ngambilnya pakai ini, terus ngambil bijinya juga pakai ini juga, gitu kan. Jadi ya dengan kita belajar sehingga kita tahu mana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tujuannya apa? Biar antara untuk mengambilnya itu dengan kita ngambil yang bekas dari mulut kita, namanya biji kan ada sentuhan dari dari mulut kita, ada ludahnya apa semuanya. Takut nanti ketika kita habis buangnya pakai ini juga, kita taruh, terus kita ngambil lagi. Mungkin orang memandangnya, wah bekasnya dia nanti gitu. Jadi diberikan bimbingan yang sangat luar biasa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yal'aqu safhata bi asabihi wa yaqulu akhirat ta'am aktsaru barakatan. Ya, Rasulullah SAW memberikan bimbingan juga ketika kita menikmati makanan, kemudian makanan tersebut udah selesai, nisbatnya kita makan udah selesai, itu biasanya Bapak di piringnya itu juga ada bekas kuah, ya, masih belum bersih. Itu Nabi Muhammad memberikan contoh membersihkannya dengan jari kita, jarinya itu dibuat membersihkan. Misalnya ini piring kita ambil dengan jari itu, kemudian kita makan lagi. Kenapa Rasulullah memberikan contoh yang semacam itu? Ketika beliau memberikan peragaan yang semacam itu, wa yaqul, dan beliau bersabda, akhirut ta'am aktsaru barakah. Jadi barokah makanan yang paling banyak itu berada di akhir makanan itu, ya. Jadi ketika kita sudah makan, di situ ada sisa-sisa makanan yang masih nempel di piring itu diambil, ya. Kadang-kadang ada yang dikasih kuah lagi, ya, dikasih kuah kemudian diminum, ya, dikasih kuah diminum, artinya biar bersih. Sisa makanan itu yang ada bumbu-bumbunya itu biar termakan semua, ya. Tapi kalau contoh dari Nabi itu dibersihkan dengan jari, terus tadi diamutin lagi, seperti setelah itu dibersihkan dengan jari-jarinya itu. Ini adalah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yamsahu yadahu bil mingdil hatta yal'aqa asabi'ahu wahidatan fayaqul innahu la yadri fi ayyu ta'amin al barakah. Di sini diterangkan lagi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai makan tidak langsung dibersihkan dengan mingdil tadi, Pak. Tidak dibersihkan dengan apa? Dengan tisu, dengan sapu tangan. Sebelum dibersihkan dulu dengan diamutin tadi dengan mulutnya tersebut,
Setelah itu yakin udah bersih, tangannya udah bersih kayak habis cuci gitu. Karena sudah diamutin tersebut sudah bersih dengan kondisi seperti habis dicuci, sudah yakin gak ada sisa makanan di tangan-tangan mulianya Nabi, baru beliau menggunakan, kalau memang butuh menggunakan alat pembersih seperti sapu tangan baru dilakukan. Kalau kita kan kadang-kadang enggak ya, justru masih banyak kelepotan ini, bumbu-bumbu makanan itu di tangan kita, udah langsung ambil tisu pakai tangan kiri terus langsung dibersihkan. Lah ini Rasulullah memberikan satu gambaran, ya, fi ayyu barakah, di mana tempat barokah makanan tersebut, bisa jadi yang masih di tangan kita itulah yang penuh dengan keberkahan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW memberikan satu bimbingan lagi, kondisi di saat beliau makan itu dengan keadaan bil julus, dengan kondisi duduk, ya. Nah, kita ini banyak sudah boleh dikata diajarin untuk meninggalkan amaliyah ini. Kalau kita kondangan itu Pak, kadang-kadang makanannya banyak, tapi nggak ada tempat duduk. Memang disetting itu, disetting makan bil qiyam, makannya dengan berdiri. Ya, yang pertama biar makannya banyak berdiri. Yang kedua, ya nilai keberkahannya akan berkurang. Ya, di dalam tubuh kita ini ada namanya alat untuk penyaring makanan dan minuman. Itu berfungsi di saat kita kondisi duduk. Makanya kalau minum dianjurkan berdiri kalau minum air zam-zam. Karena air zam-zam itu tidak perlu disaring, tidak perlu disteril lagi. Karena sudah air yang paling hebat. Ya. Az-zam-zam tokmun ala tokmin. Makanan di atas makanan, minuman di atas minuman. Artinya gizinya yang paling hebat, paling luar biasa. Maka itu gak perlu disaring lagi. Ngambilnya duduk, minumnya berdiri, ya. Tapi kalau minuman-minuman selain air zam-zam dianjurkan justru berbalik, ya. Ngambilnya berdiri, minumnya suruh duduk. Termasuk dalam makan ini Rasulullah menganjurkan adalah bil julus, ya. Gimana yang dicontohkan Nabi? Wa kana aksaru julusi sallallahu alaihi wasallam lil agli ayajma'a baina rukbatayhi wa baina qadamaihi kama yajlisul musalliyah. Nabi Muhammad SAW ketika mau menikmati makanan itu beliau duduk seperti duduknya orang sholat. Jadi gambarinya memudahkan seperti orang sholat. Orang sholat itu duduknya ada dua sisi, ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk. Duduk iftiros yang posisi kaki kiri didudukin, ya. Kemudian kalau duduk tawarruk itu kakinya kiri keluar menjulur ke arah kanan. Ini adalah duduk yang dipilih oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau menikmati rizki dengan cara duduknya seperti itu. Kemudian ada lagi keterangan yang disampaikan bahwa ketika sudah duduk seperti duduknya sholat itu, kemudian lutut yang kanan itu dinaikkan, ya. Saya sudah sering lihat di sini juga di mana-mana teman-teman semua sudah mengamalkan itu, ya. Jadi kalau diperagakan duduk yang pertama misalnya ini namanya duduk iftiros, ya. Makan sambil seperti ini, ya. Berarti ini posisi ada duduk yang pertama, duduk seperti sholat yaitu iftiros, ya. Kemudian ada duduk tawarruk. Duduk tawarruk berarti begini, ketika makan sambil posisinya kayak sholat persis, kemudian kita makan seperti ini, ya. Lah kemudian ada lagi yang ketiga, duduknya seperti ini, yang biasa terus ini naik, ya. Dinaikkan kemudian makan seperti ini. Jadi perut kita ini yang separuhnya rada terganjal dengan kaki ini. Dan ini juga nanti Bapak kita bisa melihat kondisi. Kadang-kadang ini umat Islam nggak paham Pak, justru yang ini disalahin. Oh kayak di warung aja duduknya, padahal ini duduk yang diajarkan oleh Nabi ketika menikmati rizki begitu.
Apalagi makannya musyarak bareng-bareng. Ini kalau duduk begini sebenarnya ke badan juga antara teman ke teman jadi longgar gitu kan. Itu adalah contoh dari Nabi seperti itu. Kalau memang itu orang kadang-kadang nggak paham, dikira ini kita salah, dikira ini duduk yang tidak sopan, padahal ini duduk yang diajarkan oleh Nabi ketika menikmati makanan tersebut. Kalau misalnya orang itu kira-kira wah ini belum pada paham tentang duduk yang dicontohkan Nabi seperti itu, ya kita ngambil yang tadi saja, yaitu antara duduk tawaruk dengan duduk iftiros, duduk seperti ini, ya. Banyak Pak ulama-ulama itu dia di dalam sehari-harinya itu nggak pernah mau duduk illa fiftirashin wat tawarukin. Nggak mau dia duduk, apalagi di posisi di masjid seperti ini dia selalu duduknya manggil posisi duduk di dalam sholat. Karena duduk di dalam sholat ini duduk yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad SAW dari tawadhu'nya mengungkapkan tentang duduk yang beliau lakukan itu, beliau ungkapkan apa? Dalam satu tawadhu'nya beliau menyatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini seorang hamba. Dinisbah kepada Allah ya. Ini aku seorang hamba Allah. Kemudian akulu kama yakulul abad. Kemudian aku ini makan seperti makannya para budak sahaya. Ya, nisbah kepada tawadhu'nya Nabi. Wa ajlisu, dan aku duduk kama yajlisul abad, sebagaimana duduknya para budak sahaya tersebut. Artinya apa? Kalau umumnya manusia misalnya ada seorang majikan, terus di situ ada budak sahaya. Budak sahaya ini ketika duduk di hadapan majikannya pasti duduknya dengan tawadhu, ya, dengan penuh akhlak. Nah, Nabi Muhammad SAW menisbatkannya seperti itu. Beliau ini adalah seorang hamba di dalam pandangan disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh yang semacam. Kemudian wa an Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah ama ana fala aqulu muttaqian. Beliau tidak pernah dalam kondisi makan itu sambil bersandaran, nyantai-nyantai gitu, enggak. Beliau selalu memberikan contoh-contoh bagaimana menikmati rizki yang Allah karuniakan dengan adab akhlak yang begitu luar biasa. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, bisa ittiba mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena termasuk makan, minum ini dalam pandangan syariah yang dibawa oleh Nabi itu bagian dari ibadah kepada Allah, maka diberikan tuntunan, diberikan bimbingan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan untuk menghidupkan juga amaliyah sunnah di bulan Dzulhijjah. Hari ini merupakan hari tarwiyah dan besok kita melaksanakan puasa Arafah. Jangan lupa juga di sore harinya banyak taqarrub kepada Allah untuk berdoa ba'da sholat asar, yaitu doa-doa Arafah, atau kita bermunajat kepada Allah sesuai apa yang kita bisa dengan banyaknya baca Quran, istighfar dan lain sebagainya, karena waktu Arafah itu merupakan waktul ijabah, waktu doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad adada ramli raqiqi salatan tarzuquna biha min ahli taufiq tuballighuna bihal khurudha ila baitil atiq wa ziyarata qabrih wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura, sa'yan mashkura, dhanban maghfura, amalan salihan makbula, tijaratan lan tabur, ya alima ma fi sudur, ahrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.